Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat kecilku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan dengan melakukan praktikum sederhana. Are you ready? Siapkan alat-alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya yaitu air panas. Air panas ini diibaratkan sebagai air yang ada di permukaan bumi terkena oleh panas sinar matahari. Selanjutnya yaitu gelas. Gelas diibaratkan sebagai bumi. Kemudian es batu yang diibaratkan sebagai uap air yang telah mengalami kondensasi menjadi awan. Dan yang terakhir adalah tutup gelas. Cara kerjanya yaitu tuangkan setengah gelas air panas. Ini diibaratkan sebagai air yang ada di permukaan bumi, air danau, air sungai, air sumur, air laut terkena panas sinar matahari. Kemudian tutup air panas tersebut dengan tutup gelas secara terbalik. Tunggulah beberapa saat. Nanti akan muncul titik-titik uap air di bagian bawah tutup gelas. Hal itu menunjukkan bahwa air di permukaan bumi menguap akibat terkena sinar matahari. Kumpulan uap air akan membentuk awan. Karena berada di ketinggian dan suhu yang dingin, awan tersebut mengalami pengembunan atau kondensasi. Tunggu dengan sabar dan amatilah apa yang terjadi di dalam gelas. Kamu akan mendapati uap air yang berada di bawah tutup gelas serta dinding-dinding gelas akan jatuh menetes ke air permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hujan. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga peristiwa ini disebut siklus air atau daur air. Adalah salah satu ciptaan Allah. Allah telah mengutus malaikat pembagi rezeki untuk menurunkan hujan di bumi sehingga bumi yang tandus, kering kerontang bisa menjadi subur dan tumbuhlah buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia. Tahukah kamu malaikat pembagi rezeki? Mari kita nyanyikan bersama. 10 malaikat, kita semua harus tahu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Mikail malaikat pembagi rezeki. Rokib dan Atid pencatat amal kita. Mungkar dan Nakir penanya dalam kubur. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Israfil malaikat peniup sangkakala. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Malaikat Ridwana penjaga surga. Semoga kita bertemu dengannya. Tahukah kamu bagaimana terjadinya hujan bisa sampai turun ke bumi? Air di seluruh permukaan bumi, baik air danau, air sungai, air sumur, air laut, pada siang hari terkena sinar matahari sehingga terjadilah penguapan atau evaporasi. Bahkan tumbuhan pun mengalami penguapan. Penguapan pada tumbuhan namanya transpirasi. Kumpulan uap air akan membentuk awan karena suhu yang dingin. Hal ini disebut kondensasi.
Kumpulan uap air yang membentuk awan semakin lama semakin banyak, sehingga semakin berat. Nah, kemudian tertiup angin. Hal ini disebut moving atau transportasi. Semakin lama awan semakin banyak dan berat. Yang tadinya mengalami kondensasi, pembekuan, akhirnya jatuh ke bumi. Ketika bergesekan dengan udara yang panas di bawahnya, air mencair menjadi hujan. Ini namanya presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah melalui pori-pori kecil. Hal ini disebut infiltrasi. Air di dalam tanah nantinya akan keluar ke permukaan bumi melalui mata air-mata air. Mata air ini kemudian menjadi sungai yang mengalir ke danau, ke laut, dan pada siang hari akan terkena sinar matahari, terjadilah penguapan dan begitulah seterusnya siklus air di bumi. Air danau, sungai, sumur, laut terkena panas sinar matahari, lalu menguap evaporasi dari tumbuhan transpirasi. Kumpulan uap air menjadi awan, itu namanya proses kondensasi. Jatuh ke bumi presipitasi, meresap tanah infiltrasi. Nah, sekarang kalian tahu bukan bagaimana proses terjadinya hujan? Allah telah mengatur hujan, mendatangkan hujan di bumi melalui sebuah proses yang disebut daur air. Proses daur air ini terjadi secara alamiah dan terus-menerus sehingga air di bumi tidak akan pernah habis. Dan kalian tahu ya, Nak, doa apa yang kita ucapkan ketika hujan turun? Benar. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami, hujan yang bermanfaat. Namun bagaimana jika di suatu daerah terjadi kemarau yang sangat panjang sehingga daerah tersebut terjadi kekeringan? Yang mana kemudian masyarakat meminta tolong pada pawang hujan untuk segera mendatangkan hujan, di mana pawang tersebut ternyata meminta bantuan dari bintang agar hujan segera turun. Sungguh tak pantas bagi manusia yang merupakan ciptaan Allah juga meminta mengharapkan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Jika di suatu daerah terjadi kemarau yang sangat panjang dan terjadi kekeringan, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjalankan sholat istisqa berjamaah, berdoa dan meminta kepada Allah untuk segera mendatangkan hujan, bukan kepada pawang ataupun bintang. Nah, sekarang kalian tahu ya, bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh mengharapkan sesuatu atau meminta sesuatu kepada selain Allah, termasuk meminta hujan pada bintang. Jika hal ini kita lakukan, maka kita sudah melakukan perbuatan syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan syirik ini termasuk dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah sampai kita bertobat kepadanya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap perbuatan syirik. Selain itu, kalian juga belajar tentang proses terjadinya hujan dengan melaksanakan praktek langsung secara sederhana di rumah. Mari kita jaga proses kelangsungan daur air agar ketersediaan air bersih di bumi selalu melimpah. Nah, itu tadi dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.